Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Supatma dari kelas 10 Akuntansi 3. Saya ingin menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai akun-akun setiap buku besar yang belum mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Tujuannya adalah setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan rekening utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Dan setiap rekening nominal, khususnya rekening pendapatan dan biaya penunjukan, pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Akun yang perlu disesuaikan ada 5, yaitu 1. Beban dibayar di muka. 2. Pendapatan diterima di muka. 3. Piutang pendapatan beban yang masih harus dibayar. 4. Penyusutan aktiva tetap. 5. Pemakaian perlengkapan. Apa itu beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Sebab ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contoh akun beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. 2. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh akun dari pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, bunga diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan sebagainya. Pencatatan pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dicatat sebagai utang atau kewajiban, dicatat sebagai pendapatan. 3. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contoh akun pendapatan yang masih harus diterima adalah bunga yang masih harus diterima, sewa yang masih harus diterima, dan sebagainya. 4. Utang beban atau utang yang masih harus dibayar. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contoh akun beban yang masih harus dibayar adalah gaji yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan 5. Penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomi secara berangsur-angsur sejalan dengan berjalannya waktu. Contoh akun aktiva tetap adalah peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. 6. Pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis dipakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi, harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah dipakai dan berapa perlengkapan yang masih ada. Contoh akun perlengkapan adalah perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Itu dia yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.